dan produktif. Oke, kali ini kita akan ngopi lagi nih sama narasumber. Tenang. Ini ngopinya bukan ngopi minum kopi ya. Kita akan ngopi ngobrol pintar bareng narasumber kita kali ini. Penasaran siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Program Keahlian TBSM di SMK Ma'arif Bukateja. Wah, pasti udah banyak yang tahu nih. Oke, daripada kalian sebagai penasaran, yuk langsung saja mari kita sambut Bapak Budi Riyadi, SPDGR. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Oke nih Pak. Pada episode kita ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang salah satu jurusan di sekolah kita. Supaya para pemirsa, khususnya siswa SMK Ma'arif tahu dan paham perkembangan jurusan yang ada di sekolah kita nih Pak. Pak Budi, sebelumnya mohon izin untuk perkenalan dulu nih biar para pemirsa di rumah tahu mengenai profil lengkap dari Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Budi Riyadi, SPD. Saya guru di SMK Ma'arif Bukateja. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Program Keahlian SMK Ma'arif Bukateja di jurusan TBSM, Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Gitu mungkin. Oke, terima kasih sekali Bapak. Ya nih Pak, tentunya jurusan ini kan sudah berdiri sejak lama. Kapan sih jurusan TBSM ini berdiri dan sudah berapa lama Pak Budi menjadi kaprodi di TBSM ini? Untuk berdirinya TBSM di SMK Ma'arif Bukateja itu sejak tahun 2009. 2009 kemudian sudah berganti beberapa guru tentunya karena terkait dengan kedinasan dan lain sebagainya. Saya menjabat sebagai kepala program kepala program jurusan teknik sepeda motor itu semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sudah cukup waktu yang lama itu ya Pak. Lumayan. Tentunya sudah banyak merasakan asam garam suka duka jadi kaprodi. Bagaimana nih Pak rasanya menjadi kaprodi? Sebetulnya ya biasa-biasa saja, namun memang ada beberapa yang harus kita pikirkan bersama, tentunya untuk kemajuan jurusan. Yang pertama, yang kedua juga kita memikirkan bagaimana caranya siswa setelah selesai sekolah di SMK Ma'arif Bukateja bisa terserap di industri, bisa terserap di masyarakat, yang bisa berguna untuk masyarakat. Itu yang perlu menjadi program kita untuk semakin hari semakin ke depan demi tahun ajaran berikutnya juga kita harus memikirkan perbaikan supaya mereka dapat semakin bermanfaat, berinovasi dan kreatif, tentunya seperti itu. Sebuah jurusan tentunya juga kan ada struktur organisasinya nih Pak. Kalau boleh tahu seperti apa serta ada berapa guru atau tenaga pendidik di jurusan TBSM di SMK Ma'arif ini? Untuk struktur organisasinya kita ada, kalau guru produktif sendiri itu ada 4 guru pengambung mapel produktif. Untuk struktur organisasi juga kita dari 4 guru, masing-masing memiliki jabatan sendiri-sendiri, kemudian ditambah dengan 1 kepala bengkel sekaligus nanti sebagai maintenance, karena kita di bengkel berarti ada sesuatu yang harus kita jalankan secara kontinu, artinya perbaikan maintenance itu harus rutin kita lakukan, karena keterkaitan ketika nanti siswa praktek, media maupun alat harus sudah ready, sudah siap. Itu yang selalu kita lakukan seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah, untuk supaya anak-anak nih pada tahu nih Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak jurusan TBSM itu yang seperti apa dan apa yang dipelajari di jurusan ini? Untuk jurusan TBSM itu induknya adalah teknik otomotif. Teknik otomotif itu terbagi menjadi beberapa jurusan, salah satunya adalah TBSM. Kalau TBSM itu fokus pada sepeda motor. Jadi
pelajaran yang nanti disampaikan kepada siswa adalah fokus pada sepeda motor. Nah, itu yang menjadi berbeda dengan jurusan lain. Kalau di teknik otomotif itu ada jurusan TKR, teknik kendaraan ringan. Nah, mereka mempelajari otomotif juga, namun konteksnya adalah mereka belajar sedikit luas karena ada mobil, kemudian sepeda motor juga mereka mempelajari seperti itu. Jadi kalau di TBSM sendiri kita fokus pada pelajaran di sepeda motor itu sendiri. Seperti itu. Oke, sesuai kurikulum yang kita pakai itu kan KTSP ya Pak, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Iya. Mata pelajaran apa saja Pak yang ada di jurusan TBSM ini? Wah, kalau untuk berbicara mata pelajaran kita banyak sekali ya. Dari mulai kelas 10 itu ada gambar teknik, kemudian alat ukur, kemudian ada teknik dasar otomotif. Itu ada nanti di kelas 11 nanti sudah ada lagi pemeliharaan mesin, pemeliharaan kelistrikan. Nanti di kelas 12-nya juga ada pemeliharaan mesin juga, kelistrikan juga masih, kemudian ada pendinginan, sistem pendingin. Ya hampir pokoknya semuanya di sepeda motor insya Allah kita sampaikan ya begitu. Oke. Ya Pak, menurut Pak Budi sendiri nih, apa sih yang menjadi keunggulan dari jurusan TBSM ini dibandingkan dengan jurusan-jurusan lainnya? Untuk keunggulannya itu karena produksi dari sepeda motor itu kan semakin hari semakin berkembang dan teknologi juga semakin berkembang juga. Jadi dari nilai pasar yang ada di Indonesia ini saya rasa masih sangat menjanjikan karena sepeda motor itu sudah menjadi kebutuhan lagi, bukan menjadi barang yang mewah. Jadi setiap orang, setiap keluarga, bahkan bisa sampai satu keluarga bisa sampai 2 atau 3 yang memiliki sepeda motor. Nah, itulah yang harus kita jemput. Artinya mereka itu sebuah sepeda motor itu harus memiliki maintenance, perawatan gitu. Tanpa ada itu ya sepeda motor ya akan sering rusak kan seperti itu. Sehingga butuh perawatan. Nah, kita itu menyediakan artinya memberikan pembekalan kepada siswa terkait dengan kompetensi yang sesuai dengan jurusan kami, sehingga nantinya anak-anak itu akan bisa menyediakan jasa untuk mereka ketika menjadi mekanik ataupun membuka bengkel sendiri. Itu juga sesuatu peluang yang sangat bagus saya rasa, karena banyak sekali sepeda motor yang sudah diproduksi di Indonesia ini. Bagus sekali Pak. Nah, kemarin nih saya iseng-iseng nih masuk ke bengkel TBSM, penasaran mau lihat ada apa aja sih di dalamnya gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana sarana prasarana jurusan TBSM di SMK Ma'arif KTJ Pak. Oke. Untuk alat sendiri kita sudah alhamdulillah sudah tercukupi. Kita ada untuk beberapa alat-alat, baik alat yang khusus maupun alat-alat yang umum ya yang digunakan. Alhamdulillah kalau untuk praktek itu sendiri anak-anak sudah pegang satu-satu. Kemudian untuk media ataupun sepeda motor sendiri untuk praktek, alhamdulillah juga dari tahun ke tahun kita semakin meningkat. Yang dulu di tahun 2009 kita hanya memiliki 2, kemudian nambah lagi 1 lagi 3 menjadi 3 itu. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita sudah memiliki alat atau sepeda motor untuk praktek itu sudah berjumlah 13. Artinya siswa ketika praktek masuk ke bengkel, siswa sudah 1 sepeda motor sudah dipegang oleh 1 siswa. Itu yang menjadi prioritas kami dari beberapa tahun sebelumnya. Karena apa? Karena ketika dulu itu 1 sepeda motor itu untuk praktek 1 kelompok itu ada 4 ada 5 orang. Saya yakin tidak akan fokus, anak-anak tidak akan fokus. Nah, untuk yang sekarang 1 sepeda motor itu sudah untuk 1 anak seperti itu. Jadi lebih mengena gitu, materinya lebih mengena. Kemudian untuk sarana yang lain seperti
standar bengkel kita alhamdulillah sudah terpenuhi semua, sudah bisa dikatakan standar. Namun ada beberapa alat-alat khusus yang perlu kita tambahkan. Mungkin insya Allah ke depan menjadi prioritas kita juga untuk menambah alat-alat tersebut supaya anak-anak juga semakin semangat untuk belajar seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, setahu saya nih lulusan SMK itu kan biasanya banyak yang bekerja di industri atau PT gitu. Ya. Nah, kalau lulusan dari TBSM itu bisa jadi apa Pak? Biasanya jurusannya kerjanya itu di bidang ya. Terkait dengan lulusan itu sebetulnya tidak berpengaruh secara signifikan, namun yang menjadi prioritas kan sebetulnya yang sesuai dengan jurusan kita, yang sinkron dengan jurusan kita. Alhamdulillah beberapa anak memang sudah terserap di beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti di Honda, kemudian di Yamaha juga ada. Itu artinya yang sinkron, tapi ada beberapa siswa juga yang bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan lain yang artinya di luar otomotif juga banyak. Kemudian yang menjadi pegawai negeri juga ada, yang menjadi tentara juga ada, yang menjadi polisi juga ada. Artinya untuk kesempatan bekerja itu luas sebetulnya seperti itu. Kemudian untuk melanjutkan juga beberapa anak juga sudah mulai bertambah dari tahun ke tahun, itu semakin bertambah. Dulu di tahun 2009 baru ada 1 siswa yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Alhamdulillah kemarin dari tahun 2019 itu sudah mulai ada 8 siswa. Kemudian di tahun ini itu kemarin baru ada 3 yang melaporkan berapa data. Mudah-mudahan akan semakin terus bertambah seperti itu. Dan biasanya Pak, kalau anak-anak melanjutkan kuliah, jurusan yang mereka ambil itu apa biasanya Pak? Sebetulnya kalau untuk yang lebih memudahkan mereka untuk belajar sebetulnya harus sinkron ya, sesuai dengan jurusan yang di SMK. Misalkan jurusannya TBSM, masuk ke ambil jurusan kuliah di teknik otomotif ataupun di TBSM juga. Sekarang beberapa universitas juga sudah mulai membuka jurusan TBSM ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk mereka ingin belajar dengan studi yang lain pun tidak masalah. Saya rasa ya itu hanya bekal untuk menjadikan mereka berkembang dalam berpikir seperti itu. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak nih dari lulusan TBSM dari SMK Ma'arif Bukatija yang sudah terserap di dunia industri, atau mungkin yang sudah kuliah atau bahkan sudah yang sukses membuka bengkel supaya bisa memotivasi adik-adik di rumah biar semakin semangat dalam belajarnya. Beberapa memang sudah ada. Yang menjadi tentara itu sudah ada dua anak. Kemudian dari semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kuliah atau melanjutkan ke studi yang lebih tinggi itu sudah ada 14 siswa-siswi itu ada beberapa. Kemudian yang menjadi kepala bengkel di Ahas juga ada di Ahas ini juga, di Bukatija juga. Kemudian beberapa anak yang mengembangkan usaha sendiri, artinya berwirausaha dengan membuka bengkel di beberapa tempat. Itu pun juga sering kami pantau karena beberapa kali sering sharing dengan kita. Kemudian kita juga sudah menjalin beberapa kerjasama dengan mereka. Itu sudah ada di 12 titik di Kecamatan Bukatija. Kemudian untuk yang lumayan membuka bengkel yang besar itu ketika di Tidu, di Doni itu, Mas Doni namanya, dia lulusan sini juga. Itu sudah mulai berkembang pesat ya, artinya berkembang pesat. Dulu waktu awal-awal juga sharing mau membuka bengkel, dulu sharing dengan bapak guru yang lain, kita support, kita bantu. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang, sudah memiliki banyak karyawan, dan ya
saya harap ya mereka bisa konsisten mengembangkan, menerapkan ilmunya, berbagi ilmu dengan yang lain. Kemudian beberapa kali juga kita bekerja sama di Prakrin juga, ya itu jadi bagian, akhirnya menjadi bagian dari sekolah kita juga seperti itu. Keren-keren sekali berarti ya Pak, lulusan dari SMK Ma'arif ini. Mudah-mudahan selalu berkembang. Amin. Nah tadi kan disebutkan nih Pak ada siswa-siswi, berarti nggak menutup kemungkinan ya jurusan TBSM ini untuk anak perempuan juga. Betul. Oke Pak, sebagai closing nih Pak, harapan Bapak untuk SMK Ma'arif Bukateja untuk kedepannya apa? Harapan saya, meskipun di era sekarang ini era pandemi ya, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar meskipun daring, itu harus juga tetap fokus belajarnya supaya mereka juga tidak ketinggalan, artinya capaian dari kurikulum yang bisa diserap juga setidaknya mendekati itu, sehingga anak-anak ketika nanti menghadapi ujian juga bisa mengerjakan soal, dan ilmu-ilmu yang diterapkan kita saling terbuka kok. Artinya saling terbuka ketika anak-anak belajar, kita kasih materi di rumah sebelum pelajaran daring itu, silahkan anak-anak itu bertanya, baik bisa lewat WA pribadi ataupun lewat lewat Google Form yang sudah disediakan, kemudian ataupun forum juga sudah disediakan, artinya banyak akses untuk mereka bertanya untuk menanggulangi di era pandemi seperti ini. Karena kita masih belum diperkenakan tatap muka ya, itu harapan kami anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa doa terus dipanjatkan supaya kita sukses, karena yang namanya kesuksesan pasti tidak akan lepas dari doa. Dan kunci dari harta itu sebetulnya adalah ilmu. Ketika ilmu kita semakin berkembang, semakin manfaat, insya Allah hidup kita juga semakin manfaat juga. Keren sekali Pak, terima kasih banyak Pak Budi telah hadir dan ngobrol-ngobrol di seputar jurusan TBSM ini. Jangan kapok ya Pak datang di insya Allah tidak. Next kita ngobrol dengan tema-tema yang lain. Oke, siap. Gimana anak-anak, seru kan ngobrol-ngobrol kita kali ini? Pasti kalian sudah banyak bertambah pengetahuan seputar jurusan TBSM. Oke, jangan lupa untuk tetap stay tune di channel YouTube SMK Ma'arif Bukateja. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe channel YouTube kita untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.